nggak jaminan orang berilmu berakhlak, tapi kalau orang berakhlak pasti punya ilmu. Ngelem ya gitu, ngelem begini ya, ngelem. Sehari itu habis berapa kaleng ngelem tuh? Real itu lari-lari ngegeluntung ke bawah. Rasulullah mengatakan, ana wakafil yatimi hakada fil jannah. Aku dan bersama orang yang menyantuni anak yatim, yang mengurus anak yatim bersamaku nanti di surga sana. Ayahnya itu berpisah pada waktu Fikri masih kecil ya. Jadi Rian sendiri emang gak mau sekolah. Mau sekolah, tapi ajakan teman apa kepengen Rian bolos sekolah tuh? Rian punya masalah apa di keluarga Rian? Saya bawa box hitam. Anda bawa apa? Tas hitam. Tas hitam. Anda mau apain? Saya mau eksekusi santri domba. Santri kambing mau dieksekusi? Kambing. Kita panggil dulu. Woi santri! Kan itu man, kamera anak itu man. Woi santri! Oke, sini deh man. Jadi mau ngapain kita, Kakang? Untuk kambing itu kan perlu perapihan ya. Oke, perapihan. Kita bikin keren lah. Bikin keren? Oh iya dong. Berarti apa yang dikerenin nih, Kakang? Rambutnya. Oh, rambutnya. Oke, teman-teman. Jadi kebetulan hari ini kita mau memangkas rambut para santri di Pondok Pesantren Madarijul Ulum. Kebetulan hari ini kita kedatangan kakang saya dari mana, Kang? Ipai Bib Barbershop. Woi, tuh di situ ya, nih lihat nih. Nah, media sosialnya ini ya, teman-teman. Jadi beliau ini adalah orang kalau sama beliau pasti nurut. Ya. Mau diginiin, diam loh, gitu kan. Ya kan tukang pangkas, soalnya gitu kan. Kang bisa sedikit diceritain? Bib Barbershop itu Barbershop apa? lahir 2018. Oke. Bib itu anak saya. Oke. Kecintaan saya kepada anak yang memang ditunggu-tunggu. Namanya Labib. Jadi Bib Barbershop adanya di Bogor Barat, Cibanteng. Ada 2 shop kita, yang satu di depan SMK Farmasi, yang satu di depan Dr. Chicken. Oke. Dan beliau ini adalah ketua dari saya salah satu ketua dari komunitas Bogor Barberhood. Woi, keren sekali. Berarti udah melang melintang kemana aja nih, Kang? Wah, melintang-lintang lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, dan bawa pasukan juga nih. Nah, pasukan. Ini murid kita ini yang masih SMP nih. Woi. Yang lagi. Tapi udah bisa juga nanti. Udah, insya Allah udah. Ada ya. Kita coba nih. Kita coba. Mentalnya, kan yang paling utama mental. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita spesial untuk menyukurin memangkas rambut-rambut para santri di Madarijul Ulum. Yuk, Kakang. Oke, siap. Yuk, Kakang, kita lanjut. Gas. Kalau saya itu tidak bisa membuat ganteng. Kenapa tuh? Karena ganteng itu ciptaan Allah. Tapi buat keren saya bisa. Oke, keren sekali. Ya. Saya sih berharap ketika kalian menimba ilmu, tidak hanya ilmu sosialnya, ilmu agamanya, semua jadi menjadikan satu. Dan jangan pernah menyerah untuk belajar apapun. Karena itu yang akan menjadi bekal kehidupan kalian ke depan. Amin. Betul. Amin. Dan satu lagi, adik-adikku, nanti dari Kakang ini, kalian yang mau belajar mangkas, asal mau aja. Sip. Asal mau, kalian dimodalin. Siap. Misalkan mau nih belajar mangkas, nanti dimodal dikasih mesin tuh katanya. Betul. Makanya begitu kan. Saya pilih bukan yang bisa, tapi yang mau. Yang mau tuh. Kalau mau udah pasti bisa. Oh iya, pasti. Kalau bisa doang nggak ada belum kemauan. Belum mau. Oke, karena biar sehat juga, biarin panas-panasan. Tapi jangan uyuh lah, biasa di bawah DPR ya. Di bawah pohon rindang ya. Betul sekali. Kakang, kita kayaknya sebelah sana, Kang. Siap. Ini panas. Ayo, adik-adik kita ke sana. Yuk, go. Om Bim Pa'alaihum Gambreng.
Saya jadi tukang kaca aja dulu lah. Gimana, A? Jelas nggak? Hah? Hah? Jelas? Udah bagus belum? Udah ya? Gimana, Ki? Udah bagus, Ki? Udah bagus. Bilang makasih kepada Pang Liong Le Tai. Coba. Makasih Kak Pang Liong Tai gitu. Ang, kamsia. Sing tarik, Ang. Ini. Makasih Kak Pang Liong Tai gitu. Makasih Kak Pang Liong Tai. Sing tarik. Kenapa kamu mau duluan? Buru-buru aja. Modal. Kenapa sekarang banyak lubang-lubang kayak gini ya, bolong-bolong gini ya, kayak gini nih. Tuh. Ini pada rontok ini. Jadi kalau habis basah jangan langsung ditutup, dikeringin dulu minimal 80%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya anak yang sangat spesial dari Jambi, dan ini di sini udah berapa tahun, Don? Udah 2 tahun lebih. Udah tahun lebih ya. Alhamdulillah ini dari Jambi langsung. Dari ini anak yang lagi berobat di sini karena ada hal yang kurang etis yang dilakukan dia sebelumnya, dan alhamdulillah sudah 2 tahun di sini banyak sekali perubahan. Dan mudah-mudahan orang tuanya bisa melihat di Jambi. Dodi dulu itu pakai apa? Ngomong aja, Dodi. Ini anak ini kalau ditanya itu paling ketawa, iya enggak gitu aja gitu. Emang awalnya pendiam, dia pendiam, tapi juga anak motor juga. Dia orang gaul, cuman saya salah pergaulan. Jadi udah lama, udah hampir 5 tahun dia. Cuman di sini baru 2 tahun gitu. Tapi alhamdulillah peningkatannya sedikit-sedikit sudah mulai baik, sudah 70%. Dodi ngomong aja, pernah pakai apa dulu? Ngelem ya gitu, ngelem begini ya, ngelem. Sehari itu habis berapa kaleng ngelem tuh? 3 ngelem. Iya. Itu rasanya gimana kalau ngelem itu? Biasa aja, Pak. Enggak enak apa gimana gitu dulu tuh? Dulu rasanya ngeplay. Iya. Kayak ngehayal kemana gitu. Iya. Nah, tapi kerasa nggak setelah ngelem itu, Dodi, kok ada perbedaan sama teman-teman, dijauhin atau gimana gitu? Ngerasa? Ngerasa. Tapi sekarang kalau mau kasih lem lagi mau nggak? Nggak, Pak. Nggak, kenapa? Kenapa nggak mau? Kenapa? Nggak ada, nggak mau. Nggak, bukannya nggak ada, nggak mau ya. Kalau ada mah ada banyak di sini di toko-toko. Lem apa sih? Lem sepatu apa lem Aibon? Lem Aibon. Sehari itu 3 kaleng. Ya. Oh, alhamdulillah sekarang ya, Dod ya, udah enakan ya. Udah enakan ya, alhamdulillah ya. Beginilah para teman-teman yang di sana. Kita punya anak itu, di samping kita punya kebanggaan juga gitu ya, ada yang bisa meneruskan perjuangan kita ke depannya, tapi kita khawatir juga kalau emang mereka salah pergaulan, juga salah mendidik. Maka untuk motivasi kami, kalau kita punya anak di sana, tolong masukkan ke lembaga-lembaga agama, baik itu lembaga formal ataupun lembaga agama gitu. Yang paling penting ya agama, karena di samping dia punya kecerdasan secara intelektual, dia juga harus punya kecerdasan secara spiritual, terutama bentengan akidah dan imannya itu kuat. Mudah-mudahan bagi siapapun yang ingin anaknya sehat gitu kan, Insya Allah kami siap untuk membantu dan memfasilitasinya. Dan juga kami dengan tim-tim kami dari Gema TV dan juga dari Barbershop Bib yang ada di daerah Bogor siap untuk memfasilitasi mereka agar anak-anak kita punya ilmu yang bermanfaat, punya akhlak karimah dan juga punya ilmu. Nama aslinya siapa? Irsyadul Imam. Yang kuat? Irsyadul Imam. Ya. Oh, nama aslinya Irsyadul Imam, terkenal dengan Apang. Tuh, kenapa itu disebut Apang? Dari orang tuanya namanya Apang itu. Oh, dari orang tuanya dikasih nama Apang. Ya. Sama bapak dikasih Apang namanya. Ya. Bapak awal sembarangan sebut Apang ya. Arana Irsyadul Iman. Oh iya. Irsyadul Iman itu petunjuk keimanan yang luar biasa gitu ya. Alhamdulillah, Apang udah berapa bulan di sini? Udah 5 bulan. Udah 5 bulan. Udah bisa baca Quran? Ya, alhamdulillah, Pak. Ngajinya udah ngaji jurumiyah? Belum. Amil udah ditulis ya. Tulis udah. Terus Apang di sini enak nggak? Enak, Pak. Enak. Betah di sini? Alhamdulillah betah. Nggak inget pulang nggak? Ya. Terus ngomong-ngomong, Apang udah punya pacar belum? Yang bener tuh udah punya pacar belum? Nggak punya pacar enggak? Nggak punya pacar, nggak punya pacar, alhamdulillah. Terus, Apang rumahnya di mana? Di dekat warung, Pak.
Pangrading. Oh, di Pangrading. Pangrading itu daerah kecamatannya Jasinga, kabupatennya Bogor. Bogor. Jadi arah Lewiliang ke sana, ke Jasinga, ke Pangrading itu ya. Apang anak keberapa? Anak kedua. Kedua. Terus Apang sekolahnya itu lulusan apa? Terus SD. SD lulus Ya. gitu ya, alhamdulillah gitu. Jadi udah habis lulus SD langsung ke pondok ikut sama AA ya. Ya. Sama AA Firdi ya. Alhamdulillah. Tujuan Apang pengen jadi apa? Menjadi kiai, Bah. Pengen jadi kiai. Yang penting alhamdulillah amin ya. Yang penting menjadi anak yang soleh Ya. dan soleha. Amin. Gitu ya, bisa berguna bagi orang tua, agama dan bangsa. Intinya menjadi orang yang punya ilmu yang bermanfaat dan barokah. Iya. Umur Apang berapa umur Apang? 12. Umur Apang 12. 15. 15. Pang di sini mah Abah ngasih makan Apang cuman sama nasi sama garam doang. Tapi betah. Kenapa? Enak tapi. Enak, Bah. Oh iya, alhamdulillah ya. Oh iya, ini satu udah. Terima kasih. Apang ini dari Jasinga. Satu lagi namanya siapa sih? Randi Syahreal Randi Syahreal. Alamatnya di mana? di Jakarta Timur, Jakarta Timur, tepatnya di Matraman. di Matraman. Ayah masih ada nggak? Udah meninggal. Udah meninggal. Mama, Oh, bunda masih ada. Berarti Real yatim ya? Ya. Oh iya. Ya, Real ikut sama Abah udah berapa tahun sih di sini? udah ada 5 tahun. Udah ada 5 tahun. Waktu kesini Real umur berapa? Umur 10. 10 tahun, lebih kecil dari yang tadi. Dan Abah masih ingat tuh waktu tangga itu di atas itu belum jadi, Real itu lari-lari ngegeluntung ke bawah. Apa bahasa Cinanya ngegeluntung? Ngegelinding sama nyok-nyor ininya, nyok-nyor nih berdarah. Jeding jadinya tuh. Ingat alhamdulillah Abah ingat dia. Ya. Pernah itu pertama tuh dan alhamdulillah. Nah, ini Real anak yatim dari Jakarta, kalau nggak salah itu bapaknya Madura ya, mamanya orang Sunda. Orang Sunda, asal dari Tasik ya? Apa dari mana? Dari Bandung. Oh dari Bandung, cuma tinggal di Jakarta. Alhamdulillah. Dan ini juga alhamdulillah umur 10 tahun lebih kecil dari Apang tadi. Dan alhamdulillah dia udah hafal Amil, Jurumiyah, kemudian juga Nado Maksud, Imriti. Alhamdulillah mungkin udah 5 kitab hafal dan juga termasuk hadis arba'in yang 40 hadis sudah hafal. Kemudian sekarang lagi memperdalam baca kitab ya. Apa sih caranya mudah-mudahan Real menjadi orang yang berguna bermanfaat. Ini anak yatim. Ini anak yatim. Ya barang siapa yang peduli pada anak yatim, maka Rasulullah mengatakan ana wa kafil yatimi hakada fil jannah. Aku dan bersama orang yang menyantuni anak yatim, yang mengurus anak yatim bersamaku nanti di surga sana. Mudah-mudahan kita semua termasuk kafilul yatim. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya. Ini juga termasuk ya anak santri sini. Siapa namanya? Muhammad Haikal Fikri. Muhammad Haikal Fikri. Dari mana tadi? Dari Padang. Dari Padang. Fikri ini ayahnya masih ada? Masih. Gimana? Ayah kandung masih ada? Ayah kandung udah nggak ada. Ayah kandung udah nggak ada. Ya. Apa udah nggak ada itu meninggal apa masih hidup tapi nggak tahu di mana? Belum, nggak ada kabar. Oh nggak ada kabar. Jadi begini, dia pernah cerita sama Abah, Fikri ini dia nggak tahu ayah kandungnya itu di mana karena mama dan ayahnya itu berpisah pada waktu Fikri masih kecil ya. Nah sekarang dia juga nggak tahu ayahnya itu di mana. Nah sekarang disambung dengan ayah sambung yang baru ya, orang-orang Padang juga ya. Iya. Dan ini juga termasuk anak yang spesial juga gitu kan ya. Alhamdulillah makanya mamahnya menitipkan kepada kami. Kemudian juga sempat Fikri juga mau diambil sama mamahnya. Dia bilang, "Bah, Fikri mau istirahat dulu mondok." Saya bilang, "Kenapa mesti istirahat mondok? Mondok tuh nggak ada istirahat." Ternyata pas saya tanya, ternyata dia bilang nggak ada modal gitu kan. Saya bilang gini, kami ini membuka pesantren dengan teman-teman itu tidak harus bayar. Yang penting satu aja tujuannya, mau benar-benar ngaji dan benar-benar mengkhidmat pada agama dan pada pondok, insya Allah kami gratiskan. Dan jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki. Dan Fikri ini alhamdulillah sekarang dia jadi vokalis hadroh ya, Fikri. Terus bagaimana tuh? Fikri punya cerita nggak sih apa namanya itu sebelum ke pesantren ini pernah ngalamin apa? Coba cerita. Nah, yang agak keras gitu.
Nah, Waktu masih di rumah di komplek iya. ada kejadian gitu lah, Apa tuh? kayak sembunyi dari orang tua. Sembunyi dari orang tua. Iya, pernah kayak mau kabur dari rumah. Pernah mau kabur dari rumah, sembunyi orang tua, artinya ingin lari dari rumah. Iya. Kenapa? Cerita aja, nanti udah diedit. Kenapa? Karena sering dimarahi mulu sama orang tua. Sama orang tua. Kenapa? Karena pikirnya nakal apa gimana? Karena salah saya sendiri. Salah sendiri, pikir kadang-kadang ngebangkang sama orang tua gitu. Orang tua pengen begini, pengen begini. Karena pergaulan juga ya. Iya. Karena pergaulan juga. Sekarang kalau Fikri pulang, mama suka marah nggak sekarang? Enggak. Alhamdulillah, karena ngelihat perkembangan Fikri sekarang. Artinya perkembangan Fikri sebelum pesantren dan setelah pesantren sekarang udah jauh beda ya. Iya. Udah jauh beda. Oh iya, sama dengan Real itu ya, waktu pertama datang ke sini, kemudian saya bawa ke dalam, mamanya pulang gitu kan. Dan begitu tahu mamanya pulang, Real tuh nangis sekencang-kencangnya pengen ikut pulang. Saya tahan sampai 2 bulan. Nah, begitu yang bulan kedua bulan, mamanya datang ke sini. Saya hadapkanlah dengan Real itu. Akhirnya mamanya ngomong, "Bah, kok sekarang Real berubah sih?" Kenapa saya bilang gitu? Dulu itu sebelum mondok, kalau ngomong tuh ngeliatin muka. Apa mah gitu kan. Tapi sekarang baru 2 bulan, begini dia, Nuk. Ya mah. Nah ini yang keberhasilan Madarijul Ulum itu diantaranya bagaimana caranya mendidik akhlak. Karena Rasulullah mengatakan, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Aku diutus ke alam dunia untuk menyempurnakan akhlak. Ilmu tuh yang kedua, yang pertama akhlak dulu, ya. Itulah. Jadi akhlak di atas ilmu. Enggak jaminan orang berilmu berakhlak, tapi kalau orang berakhlak pasti punya ilmu. Rian udah berapa tahun, udah berapa bulan ikut sama Abah? Baru 6 bulan. 6 bulan. Abah dengar Rian ini keluar masuk sekolah, keluar masuk pondok, artinya masuk sekolah, dikeluarin, masuk pondok, keluar lagi. Itu kenapa, Yan? Jujurnya Rian. Itu Ceritanya gimana tuh? bolos mulu. Bolos mulu. Jadi Rian sendiri emang gak mau sekolah? Mau sekolah, tapi ajakan teman apa kepengen Rian bolos sekolah tuh? Ajakan teman. Jadi Rian tuh gabungnya sama teman-teman yang nakal, jadi ngajakin Rian. Iya. Terus ayah Rian masih ada nggak sih? Orang tua udah cerai. Orang tua udah cerai, mama sama ayah udah cerai. Ayahnya orang mana? Orang Cinangneng. Orang Cinangneng. Udah masih hidup, tapi masih hidup. Masih. Mama masih ada. Iya. Nah, jadi Rian, mama punya anak berapa? 1. Rian doang. Iya. Terus Abah dengar Rian pernah mondok juga di atas ya, di atas pondok kita ya? Iya. Berapa bulan tuh? Baru 6 bulan. Kenapa itu keluar? Gak betah. Gak betahnya kenapa? Kan pondok mah sama semua juga. Iya. Kenapa tuh? Ya nggak enak ya? Iya. Menurut Rian nggak betah di sana itu. Iya. Yang namanya mondok harus betah-betahin gitu biar punya ilmu. Terus Rian di sini udah 6 bulan betah. Betah. Insya Allah. Iya. Mau bolos-bolos lagi nggak? Enggak. Sekolah mau bolos lagi nggak? Enggak. Kemarin 2 hari bolos kenapa? Guru wali kerasnya telepon Abah. Pasti Rian nggak masuk. Abah cariin di kobongnya. Terus udah berangkat pakai seragam. Kenapa? Jangan gitu-gitu lagi ya. Iya, Pak. Betul-betul kesian sama mama ya. Kesian sama mama. Terus Rian punya masalah apa di keluarga Rian? Rian sendiri sebenarnya pengennya gimana? Ceritain aja. Pengennya Rian tuh bebas gitu. Enggak juga. Enggak. Kepengen Rian itu kalau di pondok itu gimana pengennya? Malu kayaknya ngomongnya ya. Nah ini Rian ini kan kalau di Abah baru 6 bulan. Iya. Kemudian di atas itu 6 bulan. Iya. Kemudian di pesantren yang lain juga sama ya. Iya. Terus Abah pernah meriksa ngaji Rian ke huruf abjad aja, huruf Abah Sasa, Rian belum hafal. Diajarin nggak di sana? Diajarin. Cuma karena Rian banyak bolos gitu. Iya. Di sini sekarang udah hafal belum huruf abjadnya? Insya Allah. Ngajinya udah nyampe mana sekarang? Baru tuturutan. Kalau orang Sunda bilang tuturutan. Gitu. Jadi metode tuturutan itu metode cara belajar membaca Al-Quran dengan cara dulu gitu kan. Itu namanya tuturutan kalau orang Sunda bilang. Kalau sekarang tuh ada sistem Iqra, kemudian Umi dan macam-macam kalau sekarang. Nah terus Abah tanya,
selama ini yang ngasih jajan Rian itu dari Umi apa dari siapa? Dari Uwa. Dari Uwa. Iya. Uwa Rian. Uwa itu kakaknya Umi, kakaknya Mama. Iya, kakak. Kakak Mama. Siapa namanya kakak Uwa itu? Uwa Iki. Uwa Iki. Iya. Oh, tinggal di sini. Iya. Oh, jadi sekarang boleh katakan yang bawa Rian itu untuk mondok, untuk sekolah tuh Uwa. Iya. Jadi sekolahin lah sama Uwa ya. Iya. Oh iya, ya kita doain aja Uwanya biar sehat ya, biar panjang umur. Nah, dan juga Abah harapannya Rian udah anggap anak Abah di sini. Abah pengen Rian itu pinter, Rian itu cerdas, Rian itu nurut menjadi anak yang soleh, kebanggaan orang tua ya. Oke. Ya, insya Allah mudah-mudahan.